Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama Chainlink, teman-teman. Jadi dunia keuangan global hari ini diambang perubahan dan Chainlink ini berpeluang besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi digital secara global, teman-teman. Jadi dalam dunia kripto yang terus berubah, satu nama hari ini menggema di seluruh penjuru dunia, yaitu Chainlink. Jadi tidak lagi hanya sekedar proyek Oracle, namun Chainlink kini bersiap memimpin revolusi stablecoin global menjadi infrastruktur inti yang akan mengubah wajah keuangan digital selamanya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di tengah gejolak regulasi, kemudian volatilitas pasar dan krisis kepercayaan terhadap mata uang, ini Chainlink tampil sebagai pahlawan tanpa tanding dengan membawa 3 kekuatan utama, teman-teman. Jadi yang pertama adalah proof of reserve, jadi jaminan transparansi mutlak bahwa stablecoin itu benar-benar didukung oleh aset nyata, teman-teman. Kemudian juga Chainlink juga berbicara tentang cross-chain connectivity, jadi menghubungkan semua jaringan blockchain dalam satu sistem terpadu, dan kemudian ada Unified Compliance and Identity, jadi solusi kepatuhan global yang mengintegrasikan verifikasi identitas dan protokol pengawasan, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang Chainlink, teman-teman, jadi Chainlink ini kita berbicara tentang proof of reserve, yaitu bukti nyata di mana uang digital itu menjadi lebih nyata dari uang kertas, teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman punya stablecoin seperti USDC, DAI, atau bahkan GHO, tetapi bagaimana teman-teman bisa tahu bahwa koin itu benar-benar didukung oleh uang sungguhan? Disinilah proof of reserve dari Chainlink itu menjadi game changer, teman-teman. Jadi teknologi ini memungkinkan sebuah verifikasi real time terhadap cadangan aset secara otomatis dan transparan di dalam jaringan blockchain. Jadi tidak ada lagi janji manis dari perusahaan penerbit stablecoin, jadi data berbicara langsung di depan mata publik, teman-teman. Jadi stablecoin itu harus transparan, dapat dipercaya, dan bisa diverifikasi. Jadi Chainlink membuat hal itu terjadi, dan itu terjadi pada hari ini, teman-teman. Itu adalah ungkapan dari Sergey Nazarov, co-founder dari Chainlink. Jadi teknologi proof of reserve ini telah diadopsi oleh perusahaan besar, termasuk penerbit stablecoin dan exchange terkemuka. Jadi hasilnya bahwa kepercayaan investor melonjak, volatilitas menurun, dan regulasi lebih mudah dipenuhi, teman-teman. Kalau kita lihat di sini total stablecoin supply-nya ini mengalami peningkatan terus, teman-teman, untuk blockchain dari Chainlink, teman-teman. Jadi blockchain selama ini ibarat pulau-pulau terpisah. Jadi Ethereum, BNB Chain, Solana, dan Avalanche itu semuanya berbicara dengan menggunakan bahasa masing-masing. Namun Chainlink hari ini hadir dengan Cross-Chain Interoperability Protocol atau CCIP yang menyatukan semuanya dalam satu jaringan yang bisa saling berbicara, bertukar data, dan mentransfer nilai, teman-teman. Jadi cross-chain adalah masa depan, jadi Chainlink menjadikannya kenyataan pada hari ini. Jadi CCIP akan memungkinkan stablecoin berpindah di antara berbagai macam blockchain tanpa harus melalui sentralisasi, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mentransfer stablecoin dari Ethereum ke Arbitrum dengan aman, instan, dan transparan, itu tanpa pihak ketiga. Dan ini adalah fondasi dari masa depan multi-chain di mana seluruh dunia blockchain terhubung sebagai satu sistem keuangan global yang dinamis, teman-teman.
Nah, sekarang di tengah penurunan harga Bitcoin pada hari ini, kita akan lihat bagaimana pergerakan harga dari Chainlink dengan fundamental yang luar biasa ini, teman-teman. Kita lihat untuk Chainlink hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,21% dalam 24 jam, menempati peringkat ke-14, teman-teman. Jadi masuk dalam 20 besar coin market cap dari 9.630 proyek kripto yang aktif di coin market cap. Ini Chainlink menempati peringkat ke-14, hari ini diperdagangkan di harga 13,19 US dollar per satu token link, teman-teman. Kemudian untuk market cap-nya ada di angka 8,67 miliar US dollar, mengalami kenaikan 1,21%. Dan untuk volume 24 jamnya ini juga mengalami kenaikan sebesar 8%, ada di angka 380,61 juta US dollar, teman-teman. Kemudian total Chainlink, total link ada di angka 1 miliar link, dan untuk sirkulasi supply yang beredar ada di angka 657 juta link, teman-teman. Kemudian kita lihat di masa lalu, jadi kalau kita lihat 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei 2021, ini token link atau Chainlink ini sempat menembus harga 52,88 US dollar, teman-teman. Jadi harganya sempat sangat mahal dan hari ini sedang koreksi minus 75,12%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, di tengah harga diskon 75%, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token link ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token link, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita akan lihat di sini di time frame bulan, kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Dan 2 bulan berturut-turut kita lihat untuk link ini masih mengalami tren penurunan di time frame bulan. Kemudian kita lihat di time frame hari juga sama, jadi harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Bahkan selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu berturut-turut, ini 6 minggu berturut-turut token link ini mengalami koreksi, teman-teman. Kemudian kita cek di time frame hari, teman-teman. Nah, ini juga sama, kita lihat. Jadi di time frame hari pada tanggal 30 Mei 2025 telah terjadi dead cross di mana EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah. Bahkan kita lihat di sini harga hari ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, sehingga trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mau membeli, saran saya lebih baik uangnya disimpan dulu sambil kita menunggu momen yang tepat untuk masuk, teman-teman. Namun kalau yang teman-teman yang sudah membeli di awal, apalagi di harga murah, itu pasti sedang floating profit pada hari ini, teman-teman. Wah, ini ngomongnya agak susah karena belum minum kopi, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, dan bagi yang ngopi silakan diceruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.